Semoga suka. Aku masih saja menangis dan berlinang air mata. Aku sungguh tidak percaya akan takdir yang begitu indah ini. Sungguh jika memang jodoh, Allah tidak hanya akan menggerakkan satu hati untuk mencintai, tapi Allah akan menggerakkan sepasang hati untuk saling mencintai. Meskipun awalnya terasa pahit, namun percayalah semua akan terasa manis bila tiba saatnya. Seperti apa yang terjadi padaku saat ini. Dulu aku hanya mampu menceritakannya pada Tuhanku, menjadikannya namanya sebagai nada syair dalam doaku. Tapi lihatlah sekarang, kini cintanya benar-benar bisa kupegenggam. Sudah jangan lagi menangis, kini aku sudah benar-benar menjadi imammu. Ucap Kak Azam, menghapus tetes-tetes air mataku yang tak kunjung reda karena bahagia. Sedangkan aku hanya mampu tersenyum dalam linang air mata bahagia. Kak, terima kasih sudah memilihku menjadi makmummu. Ucapku menatap lakat suamiku. Terima kasih juga karena sudah mau menerimaku sebagai imammu, jawab Kak Azam. Lalu tersenyum menghapus air mataku. Aku pun juga tersenyum bahagia, sangat bahagia. Coba kalian bayangkan betapa bahagianya aku sekarang yang mampu memiliki seseorang yang selama ini hanya mampu ku sebut dalam doaku. Aku sangat bahagia, sangat bahagia. Sudah, ayo kita keluar menemui para tamu, ajak Kak Azam padaku. Aku pun hanya mengangguk pelan, manut pada suamiku. Sudah, acara dramatisnya. Suara seseorang dari ambang pintu, dan itu ternyata adalah Gus Algi yang sudah berdiri di ambang pintu bersama istrinya Khadijah. Aku pun hanya menunduk malu saat pasangan itu masuk menghampiri kami. Sedangkan Khadijah hanya senyum-senyum memandangku. Aku malu sekarang pada sahabatku dan juga Gus Algi. Bagaimana jika mereka melihat yang terjadi padaku tadi? Apalagi aku tidak henti-hentinya menangis karena bahagia. Selamat ya Kak Azam. Nah, ucap Khadijah tersenyum padaku. Aku hanya tersenyum pada sahabatku ini. Selamat ya Zam, akhirnya kamu nikah juga. Hehehehe. Sambung Gus Ali mengucapkan selamat pada Kak Azam. Emang Gus terima. Nggih Gus, terima kasih. Ini juga berkat dukungan jenengan waktu itu. Hehehehe. Jawab Kak Azam. Aku juga ndak tahu dukungan apa yang diberikan Gus Alwi pada Kak Azam sehingga Kak Azam berani meminangkum. Cepet nyusul yuk, cepet nyusul saya loh Zam buat jadi abi. Bentar lagi saya resmi jadi abi nih, tinggal nunggu 1 bulan lebih. Hehehehe, sambung Gus Alwi. Iya nah Kak, cepet bikin ngomongan ya biar bisa nyusul aku ke Gus Alwi. Sambung Khadijah mendukung pendapat suaminya, sedangkan aku hanya tertunduk malu mendengarnya. Iya Neng, Gus, doakan saja ya, hehehehe, jawab Kak Azam suamiku. Ya wis lah, ayo kita keluar, kalian kan juga harus menyambut para tamu. Ajak Khadijah meminta kami untuk keluar kamar. Akhirnya kami pun keluar dari kamarku, dan aku sudah menaiki altar pelaminan untuk menyalami para tamu yang datang mengucapkan selamat. POV Khadijah. Aku bisa melihat pancaran kebahagiaan dari wajah Ana saat ia mengetahui bahwa suaminya adalah Kak Azam, laki-laki yang selama ini dia dambakan.
Aku juga sangat bahagia karena hubunganku dengan Anas sekarang bukan hanya sebatas sahabat saja, tapi sudah menjadi keluarga. Setelah berbincang-bincang dengan abah dan umiku tadi, akhirnya aku dan Gus Alwi pun memutuskan untuk pulang ke pesantren. Karena sekarang pesantren sedang kosong dan hanya dipasrahkan pada para pengurus dan para ustadz-ustadzah saja. Hari juga sudah sore. Kami datang ke sini semenjak tadi pagi. Jadi setelah azan asar, kami pun memilih untuk pulang ke pesantren. Tapi sebelum pulang, kami berpamitan dulu kepada anak dan Kak Azam, juga pada Umi dan Abahku, yang sekarang juga masih di rumah Ana. Begitu pula dengan Umi dan Abah mertuaku. Setelah kami berpamitan pada mereka semua, akhirnya kami pun pulang karena hari juga sudah sore. Tapi sebelum pulang ke pesantren, aku meminta Gus Alwi untuk berhenti di warung pinggir jalan, di abang tukang bakso. Entah kenapa aku sangat ingin makan bakso, padahal aku sudah kenyang tadi. Tapi aku malah pengen makan bakso sekarang. Mas, berhenti dulu yo, dia abang-abang tukang bakso itu, ucapku pada Gus Alwi sambil menunjukkan tukang bakso pinggir jalan itu. Kenapa? Kamu pengen makan bakso toh? Tanya suamiku. Inggih mas, ndak tahu kenapa Dija tiba-tiba pengen makan bakso, jawabku. Ya wes, ayo kita makan bakso, jawab suamiku sambil menepikan mobilnya di pinggir jalan. Akhirnya kami pun masih menyempatkan untuk makan bakso sebentar sebelum sampai pesantren. Kami pun sudah duduk di sebuah kursi panjang yang sudah disiapkan oleh akang penjualnya. Lalu aku pun memesan 2 porsi bakso pada akang penjualnya. Kang, baksonya 2 mangkok yo, pesanku pada tukang baksonya. Karena hari sudah mulai sore, makanya jalanan sudah mulai ramai dengan para muda-mudi yang hanya keliling-keliling jalan raya cari angin. Iya neng, jawab tukang baksonya. Jah, ndak usah, kamu saja yang makan baksonya. Saya masih kenyang tadi dari rumah Ana, ucap Gus Alwi padaku. Lah, emang siapa yang mau pesanin mas? Jawabku. Lah itu, tadi kamu pesan 2 mangkok baksonya, sambung Gus Alwi bingung. Yo itu kan semuanya buat Dija, bukan mau pesanin mas, jawabku. Memang 2 porsi itu untukku saja kok, maruk ya aku. Tapi ndak tahu kenapa aku pengen sekali makan bakso. Mungkin ini bawaan bayinya Gus Alwi yang sedang di perutku ini. Jadi yo jangan salahkan aku. Hehehe. Ya Allah, ngapain toh sampai pesan 2 mangkok? Emang perut kamu muat, apalagi ada dedek bayinya, apa ada ndak sesak nanti kamu? Terocos Gus Alwi keheranan. Lawang ini kemauannya anak jenengan kok yang sudah kebelet pengen bakso, jawabku membela diriku sendiri. Ya tapi ndak 2 mangkok sekaligus Dija, sambung Gus Alwi menasehatiku. Kenapa Thomas kalau 2 mangkok? Dija itu ndak bakal puas kalau cuma 1 mangkok. Paling nanti baksonya cuma isi 7-8 butir. Kalau 1 mangkok yang mana puas Dijahnya, jawabku tak mau kalah. Ya wes lah, terserah kamu saja, yang penting kamu sama anak saya senang. Jangankan 2 mangkok, 1 gerobak saya beliin buat kamu. Hehehe, jawab Gus Alwi bercanda sambil cengengesan. Alah, masoto mas,
ucapku dengan nada mengejek. Nggih ning, jawab Gus Alki sok sopan padaku. Tak lama kemudian bakso 2 porsi pun sudah dihadangkan oleh akang penjualnya. Ini neng baksonya, ucap tukang bakso itu. Iya pak, terima kasih, jawabku. Sedangkan Gus Alki hanya menatapku heran saat aku sudah memakan satu mangkok bakso ini dengan begitu lahap dan seperti orang maruk yang tidak pernah makan bakso. Bersambung.